welcome to Oktagonta Squad. Hey 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 para jutawan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para jutawan, bertemu lagi dengan aku Siti Syamsiatun dari Oktagonta Squad. By the way, ada yang tahu nggak kenapa tadi aku baca awal surah dari Al-Furqan? Kira-kira mau bahas apa sih pada vlog kali ini? Penasaran? Yuk simak sampai akhir ya, nggak boleh di skip, oke? Sekarang aku akan jelasin kenapa tadi aku baca surah Al-Furqan ayat tersebut. Nah, pada surat Al-Furqan ayat 2, Allah berfirman yang artinya, yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Nah, maksud dari dan dia menciptakan segala sesuatu ila akhirihi, yaitu dengan hikmah yang Allah kehendaki, Allah mengaturnya sesuai dengan kemaslahatannya dan menentukan ajal serta rizki dengan sempurna, sehingga segala sesuatu berlaku sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan. Begitu pula dengan pengukuran pada fisika. Pada saat kita akan mengukur, misal kita akan mengukur beberapa benda. Nah, di mana benda-benda tersebut memiliki massa yang berbeda-beda. Ada yang ons, ada yang gram, dan ada yang kilogram. Nah, bagaimana sih cara mudah kita untuk menghitungnya? Dengan demikian, kita harus mengembalikan massa dari masing-masing benda tersebut pada ketetapan satuan massa sebenarnya. Ada yang tahu apa sih satuan massa dalam sistem internasional itu? Ya, satuan massa dalam sistem internasional yaitu kilogram. Nah, jadi cara mudah kita untuk menghitungnya yaitu mengubah satuan dari masing-masing benda tersebut yang awalnya gram, ons menjadi kilogram semuanya. Jadi nanti kita mudah untuk menghitungnya secara keseluruhan. Dalam kehidupan sehari-hari, kebanyakan orang menggunakan istilah berat untuk massa. Namun, hal tersebut merupakan sebuah kekeliruan yang terus-menerus terjadi, karena pada dasarnya massa tidak sama dengan berat. Massa dari suatu benda ditentukan oleh kandungan materinya dan tidak mengalami perubahan meskipun kedudukannya berubah. Nah, sebaliknya, berat sangat bergantung pada kedudukan di mana posisi benda tersebut berada. Jadi, jika ada orang membeli
1 kilogram gula itu namanya bukan berat tapi massa. Massa dari gula tersebut yaitu 1 kilogram, bukan beratnya 1 kilogram. Dalam satuan internasional, massa memiliki satuan dasar yaitu kilogram. Sedangkan berat memiliki satuan yaitu newton atau biasa kita lambangkan dengan huruf N besar. 1 kilogram baku sama dengan massa dari sebuah silinder yang terbuat dari campuran platinum iridium yang disimpan di Sèvres, Paris, Perancis. Massa 1 kilogram juga setara dengan 1 liter air pada suhu 4 derajat Celcius. Bagaimana sih cara mengetahui massa dari suatu benda? Nah, cara mengetahui massa dari suatu benda yaitu menggunakan neraca atau timbangan. Para jutawan pasti udah tahu dong apa sih timbangan dan bagaimana bentuknya. Pada vlog kali ini aku akan mengajak kalian untuk membuat alat pengukur massa sederhana. Tentunya alat dan bahannya sangat mudah kita temukan di sekitar. Nah, apa saja sih yang perlu kita siapkan? Simak yuk. Nah, alat dan bahan yang perlu kita siapkan yaitu yang pertama kardus, gunting atau cutter, penggaris, lem lilin dan lem kertas, jangka, dan yang terakhir yaitu jarum. Adapun langkah kerjanya yaitu Potong kardus yang telah disediakan menjadi beberapa ukuran. Rekatkan beberapa potong kardus yang berukuran sama menggunakan lem kertas. Lapisi potongan kardus menggunakan kertas berwarna. Tempel pembatas di sekeliling kardus yang berbentuk lingkaran. Lubangi bagian tengah kardus menggunakan jarum. Gabungkan kardus yang telah dilubangi menggunakan tusuk gigi. Tambahkan lem lilin pada setiap lubang agar tusuk gigi tidak goyang. Lubangi lagi kardus yang telah disediakan dan gunakan sebagai penyangga. Dan jangan lupa tambahkan lem lilin lagi agar tusuk gigi tidak lepas. Berilah potongan kardus yang digunakan sebagai alas dengan merekatkannya menggunakan lem lilin. Tempelkan kardus yang berbentuk lingkaran di sisi kanan dan kiri. Nah, seperti ini hasilnya. Pada bagian ini untuk menempatkan benda yang akan diukur. Sedangkan bagian yang satunya ini untuk menempatkan acuan beratnya atau bandul. Para jutawan, massa merupakan salah satu contoh dari besaran pokok. Ada yang tahu apa sih besaran pokok itu? Besaran pokok merupakan besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Terus, apa saja sih yang termasuk dari besaran pokok itu? Nah, besaran pokok memiliki 7 objek, yaitu panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, jumlah zat, dan yang terakhir intensitas cahaya. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak penjelasan berikut ini.
sedikit penjelasan mengenai besaran pokok. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nantikan video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.